Pernah nggak kamu merasa bingung soal masa depan? Mau kuliah tapi nggak ada biaya. Mau kerja tapi nggak punya pengalaman. Mau ikut pelatihan, tapi bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Sekarang, bayangkan kalau kamu bukan satu-satunya. Faktanya, 1 dari 5 anak muda di Indonesia saat ini berada dalam kondisi seperti itu. Mereka disebut NEET, Not in Education, Employment, or Training. Fenomena ini bukan cuma tentang malas, tapi tentang sistem yang nggak siap mendampingi generasi muda. Dan hari ini, kita akan bahas lebih dalam apa itu NEET, kenapa bisa terjadi, dan apa dampaknya buat kita semua. Pertama adalah, apa itu NEET? NEET adalah singkatan dari Not in Education, Employment, or Training. Artinya, seseorang yang tidak sedang sekolah, tidak punya pekerjaan, dan tidak ikut pelatihan, atau kursus apapun. Biasanya istilah ini digunakan untuk anak muda usia produktif, sekitar 15-29 tahun. Apakah NEET itu sama dengan pengangguran? Tidak sepenuhnya. Pengangguran biasanya berarti tidak punya kerja, tapi sedang mencari kerja. Sementara NEET bisa jadi tidak kerja dan juga tidak mencari kerja, atau bahkan sudah putus asa dan berhenti mencoba. Jadi NEET adalah kondisi yang lebih serius karena menunjukkan keterputusan total dari aktivitas produktif. Seberapa besar angkanya? Data terbaru menunjukkan sekitar 20% anak muda Indonesia masuk kategori NEET. Itu artinya jutaan anak muda sedang dalam fase gantung tidak tahu harus melangkah kemana. Beberapa penyebabnya sulit cari kerja, terutama yang sesuai dengan pendidikan. Mahalnya biaya kuliah, minimnya akses pelatihan keterampilan, dan tak kalah penting, masalah kesehatan mental dan krisis motivasi. Dampaknya, kita sudah bisa lihat sekarang. Mungkin kamu pernah dengar berita anak muda yang mencuri besi, kasus kekerasan jalanan yang dilakukan oleh geng remaja, atau bahkan penipuan online dari anak-anak muda yang merasa hidupnya buntu. Fenomena NEET tidak secara langsung menyebabkan semua itu, tapi kondisi frustrasi, isolasi sosial, dan putus asa bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang di luar kendali. Dan di tengah itu semua, AI atau Artificial Intelligence juga mulai menggantikan banyak jenis pekerjaan dasar. Persaingan kerja jadi makin ketat, dan banyak pekerjaan manusia mulai dianggap bisa diganti mesin. Lalu, kalau nggak punya skill atau pengalaman, mau bersaing pakai apa? Fenomena NEET bukan soal malas, tapi ada banyak faktor kompleks yang membuat seseorang merasa terjebak. Pertama, tekanan sosial media. Di era digital, kita tiap hari lihat orang lain pamer kesuksesan. Kerja di startup, punya bisnis, traveling, atau pamer ijazah luar negeri. Tanpa sadar, kita bandingkan hidup kita yang biasa-biasa aja dengan hidup orang lain yang kelihatan sempurna. Hasilnya, banyak yang jadi minder, overthinking, bahkan takut untuk mulai langkah kecil. Rasa gagal sebelum mencoba itu nyata, dan itulah yang bikin sebagian anak muda memilih diam. Kedua, munculnya AI dan hilangnya pekerjaan lama. Teknologi sekarang berkembang cepat banget. Banyak pekerjaan dasar yang dulu gampang didapat, sekarang mulai tergantikan AI. Kasir, CS, penulis dasar, bahkan desain visual. Akibatnya, anak muda yang belum siap secara skill jadi makin tersingkir. Dunia kerja makin kejam buat yang nggak bisa adaptasi, bukan karena mereka bodoh, tapi karena perubahan terlalu cepat. Dan masih banyak lagi, masalah ekonomi, tekanan keluarga, sistem pendidikan yang kaku, sampai terbatasnya akses pelatihan di daerah. Semua itu juga ikut mendorong lahirnya generasi NEET, tapi dua hal tadi, tekanan sosial media, dan ancaman AI, adalah hal yang nyata hari ini sedang kita hadapi bersama. Kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi tak semua orang siap untuk berlari. Di balik angka NEET yang kian tinggi, ada luka yang tak terlihat. Ada cerita yang jarang diceritakan. Dua hal besar yang kita bahas, tekanan sosial media dan gelombang AI yang menggulung. Hanyalah sebagian dari gunung es yang mengintai generasi ini. Bukan malas, bukan lemah. Kadang, kita hanya perlu jeda dan ruang untuk tumbuh, tanpa diburu waktu. Maka, mari mulai dari hal sederhana, belajar, membaca, bertanya, berbagi. Karena arah hidup bukan ditentukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meski perlahan. Dan jika kamu merasa sendirian dalam perjuangan ini, percayalah, banyak yang juga sedang mencari cahaya di lorong gelap yang sama. Jangan lupa, subscribe Kronika. Bye!